Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Aditya di Sahabat Manu Channel. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang burung ontong yang kalah mental, teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara merawat atau cara mengatasi sogon yang kalah mental. Nah, untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, saya ingatkan untuk subscribe dulu dan di like, di share, dan di komen teman-teman, dan hidupkan juga notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan nih kalau saya ngupload video ke dalam channel YouTube saya. Bagaimana sih cara merawatnya? Simak terus videonya sampai selesai teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk merawat burung sogon ontong yang kalah mental, kita harus tahu nih apa sebabnya si sogon itu kalah mental. Apakah dalam track, apakah dalam ditrek sama alam liar atau trek sama burung yang ada di komunitas. Kita harus tahu nih penyebabnya si burung itu kalah mental. Pasti yang kalah mental itu umurnya masih muda atau belum mapan teman-teman. Nah, jadi untuk mengatasi burung kalah mental itu ada dua cara. Ini versi saya teman-teman. Untuk cara yang pertama, kita harus memperlongkorongkan. Untuk cara yang kedua, kita harus menjauhkan burung itu dari burung yang lain, baik burung dari sejenis maupun burung yang tidak sejenis teman-teman. Nah, di sini saya akan membahas yang di pulkrodong dulu teman-teman. Nah, jadi untuk menganalisir atau mengatasi burung sogon ontong yang kalah mental, pertama-tama kita harus mempulkrodongkan dulu teman-teman. Apa sih tujuan dari pulkrodong ini? Sebenarnya saya sudah banyak sekali membicarakan tentang pulkrodong ini, antara manfaatnya dan tujuannya. Jadi, untuk tujuan pulkrodong ini, si burung itu supaya supaya merasakan nyaman dulu teman-teman, dan bisa menganalisir kesetresan yang dialami oleh burung yang kalah mental tersebut teman-teman. Nah, saya sarankan untuk mempulkrodongkan burung yang kalah mental itu dalam keadaan gelap teman-teman, atau si kerodongnya itu bisa berwarna hitam, yang intinya harus gelap teman-teman. Nah, kenapa sih harus gelap? Supaya si burung itu tetap fokus, atau supaya stresnya itu cepat hilang teman-teman. Nah, jadi untuk pulkrodong itu manfaatnya untuk burung kalah mental yaitu menganalisir kesetresan si burung yang kalah mental tersebut, dan cepat-cepat burung itu menjadi mentalnya akan terbangun lagi teman-teman. Nah, yang kedua nih, menjauhkan dari burung yang lain teman-teman. Nah, khususnya burung yang sejenis atau burung yang fighter teman-teman. Nah, untuk burung sogon ini kan adalah burung fighter ya teman-teman. Nah, jadi misalnya burung teman-teman itu kalah mental, pasti burung tersebut akan ngembung teman-teman. Ngembung itu kan bukan dari faktor cuaca, bukan dari faktor nektar yang kurang bergizi atau tidak cocok. Ngembung juga bisa diakibatkan oleh si burung yang kalah mental. Contohnya seperti ini teman-teman. Ada yang inbox kepada saya, jadi seperti ini nih. Bang, jadi burung saya pas saya trek itu burung itu mau ngeleper bang. Emang dari awal itu burung ngeleper. Nah, sesudah agak lama burung itu malah si ekornya itu geter-geter dan malah ngembung. Nah, itu kenapa sih bang bisa kayak gitu? Nah, ternyata kalau saya jawab kan, wah itu mungkin si burung itu kalah mental karena dia merasa shock atau merasa kaget. Wah ternyata burung ini lebih mapan dari si dia. Nah, jadi si burung yang satu ini emang yang burung kalah mental itu si burung tuh nembak-nembak, yang ini diam. Tapi sekali yang ini nembak ke burung ini burung langsung kalah mental atau langsung drop maksudnya teman-teman. Nah, itu contohnya burung yang kalah mental. Jadi si burung itu emang pertamanya itu gacor. Nah, tetapi setelah ditembak oleh burung yang ini, si burung ini malah jadi drop, malah jadi gembung teman-teman. Itu yang kalah mental ya teman-teman. Nah, jadi untuk manfaat dijauhkan dari burung yang lain itu yaitu menganalisir kesetresan yang si burung itu ada, yang si burung itu akan menjadi tidak stres kalau kita menjauhkan dulu si burung itu dari burung yang lain teman-teman.
Nah, manfaatnya itu ya teman-teman. Jadi untuk menjauhkan si burung yang sedang kalametal itu, kita jauhkan dalam burung yang sejenis maupun yang burung tidak sejenis. Intinya jauhkan dari burung-burung fighter. Semisalnya kita burung tidak kalametal juga, kalau sering kita lihat kan, burung itu akan cenderungnya mentalnya itu akan turun, yaitu keseringan di saling melihat, maka kalau kita di track, burung itu akan saling diam. Kebanyakan kayak gitu teman-teman ya. Kalau saya pribadi, saya pengalaman kayak gitu teman-teman. Nah, jadi kita membahas lagi yang pulau kerodong. Nah, jadi untuk waktu yang pulau kerodong ini tidak bisa ditentukan teman-teman. Nah, misalnya kita anggap aja 1 minggu, kita coba 1 minggu dulu di pulau kerodong. Apakah masih tetap stres atau tidak? Nah, misalnya tetap stres, kita lanjut saja pulau kerodong sampai dia tidak stres. Atau kalau ingin cepat tidak stres, kita kasih obat tetes yang bisa menghilangkan stres tersebut teman-teman. Atau bisa juga dengan settingan betina. Nah, kalau settingan betina ini saya jujur saya belum pernah pakai, jadi belum pernah tahu, atau saya tidak akan menjelaskan karena kalau misalnya salah menjelaskan itu akan fatal sekali. Tapi kalau menurut guru-guru saya atau master-master dari Sogon Ontong, kalau mengatasi Sogon yang kalametal itu ada 3, yang menggunakan flu kerodong, dijauhkan dari burung yang lain, dan pakai settingan betina. Kalau settingan betina saya belum coba ya teman-teman. Nah, jadi flu kerodong coba dulu 1 minggu. Kalau misalnya masih stres, coba lagi flu kerodong. Tapi kalau misalnya ingin cepat-cepat tidak stres, kita berikan obat tetes aja teman-teman. Mudah-mudahan burungnya itu tidak stres atau tidak kalametal lagi. Nah, setelah itu yang dijauhkan nih, dijauhkan juga coba dulu 1 minggu teman-teman. Nah, 1 minggu kita jauhkan dari burung yang lain sambil diterapi air teman-teman, supaya dia tidak terlalu stres dan merasa pikirannya itu enak. Samalah burung juga makhluk sosial atau makhluk hidup teman-teman ya. Jadi kita sambil terapi air, kalau bisa simpannya di tempat kamar mandi lah. Yang penting ada terdengar suara gerimicikan air ya teman-teman. Atau bisa juga sewaktu di pulau kerodong kita kasih gerimicikan air, atau sambil kita masteri teman-teman. Jangan sambil masteri teman-teman. Yang penting ada suara gerimicikan airnya itu teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi itu adalah pengertian atau penjelasan bagaimana sih cara mengatasi burung Sogon Ontong yang kalametal saat di track maupun di track dalam Sogon komunitas ataupun track sama Sogon yang di alam liar. Nah, caranya seperti itu. Jadi ciri-ciri burung yang kalametal itu, yang pertama, si ekornya itu akan getar-getar. Nah, itu dipertandakan burung itu masih belum siap mentalnya, atau bisa juga kalametal. Yang kedua bisa gembung. Nah, jadi gembung ini bukan dari dia sakit, bukan dari tidak cocok sama pakan. Kalametal juga bisa menyebabkan si burung Sogon Ontong itu gembung teman-teman. Nah, terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di next video teman-teman.